Berikut ini adalah praktek coaching kasus pertama. Seorang guru sangat memahami jika Rina, nama seorang siswa, salah satu muridnya, berbakat dalam berpidato bahasa Inggris. Guru mendorong Rina untuk mengikuti perlombaan pidato dalam bahasa Inggris tingkat kota. Namun, nampaknya Rina, siswa itu, masih belum percaya diri. Bagaimana cara menanggapi hal ini? Berikut ini adalah praktek coaching untuk membantu coachi Rina menemukan solusi sehingga ia dapat mengembangkan potensi dirinya. Saya Novi Rompi sebagai coach, Ibu Maya Mangundap coachi, dan Ibu Nur Ain Tahir sebagai observer. Kami akan memulai praktek coaching dengan langkah-langkah Tirta. Selamat pagi Pak Novi. Selamat pagi Rina, apa kabar kamu hari ini? Baik-baik Pak, Bapak sendiri bagaimana kabarnya? Bapak baik, terima kasih karena Rina sudah menghubungi Bapak mengambil kesepakatan untuk berjumpa pada pagi hari ini. Bapak mau tanya, bagaimana aktivitas belajar Rina di sekolah akhir-akhir ini? Baik-baik Pak, normal saja berjalannya. Saya masih belajar, mempersiapkan kegiatan-kegiatan ujian. Ya gitu Pak. Makasih ya Pak sudah mau saya ajak untuk berkomunikasi, berkonsultasi. Makasih banyak kalau Bapak mau berbincang-bincang dengan saya, berhubung ada beberapa hal yang perlu saya konsultasikan sama Bapak. Baik, terima kasih karena Rina percaya untuk berdiskusi dengan saya. Tapi tidak apa-apa ya, pembicaraan kita akan membutuhkan waktu yang cukup panjang. Bapak meminta kesediaan Rina untuk mengikuti pembicaraan ini sampai selesai. Ngomong-ngomong, bagaimana kabar Bapak di rumah? Papa baik-baik, Pak. Kok Bapak kenal sama Papa? Iya, saya ingat karena papanya Rina sekelas dengan saya dulu ketika sekolah di SMA. Wah, papanya Rina itu hebat. Oh gitu ya. Iya, Masa sih Pak? iya. Rina punya kakak ya, kalau Bapak tidak salah. Iya, Kakak Rina sekarang kuliah di Jakarta, Pak. Kuliahnya ambil jurusan apa? Kuliahnya dia ambil jurusan komunikasi, Pak. Wah, bagus. Pasti atas dorongan papa ya dan mama. Iya sih, atas dorongan Papa Mama, tapi dianya juga yang mau untuk ambil jurusan itu. Baiklah, kalau begitu nanti sampai di rumah bisa sampaikan salam ya untuk papa dan mama. Iya Pak, baik, nanti disampaikan salamnya. Saya juga enggak nyangka Pak kalau ternyata Bapak sekelasan sama Papa. Iya, iya. Kita kembali lagi ya ke topik pembicaraan kita. Bapak mau bertanya ke Rina, nanti sesudah pembicaraan kita hari ini, apa yang diharapkan oleh Rina sebagai hasil pembicaraan kita? Saya sih berharap Bapak mau membantu saya perihal permasalahan saya terkait ketika saya diminta Ibu Maya untuk mengikuti lomba pidato bahasa Inggris, Pak. Oh, jadi Rina diajak oleh Ibu Maya untuk nantinya mengikuti kegiatan lomba pidato bahasa Inggris tingkat kota yang brosurnya ditempel di papan tulis di depan sekolah kita ya. Iya, Pak. Ya itu yang lomba yang itu. Nah, mari sekarang Rina ceritakan kepada Bapak apa yang Rina rasakan soal ajakan Ibu Maya. Saya sih bangga Pak ditunjuk oleh ratusan orang, tapi saya mungkin agak sedikit insecure Pak, agak tidak percaya diri. Soalnya Ibu Maya itu gurunya hebat banget, dia punya prestasi yang sangat besar di bidang pidato bahasa Inggris. Saya pernah lihat videonya soalnya di YouTube Pak. Kemudian sepertinya saya kurang bisa untuk mengimbangi harapan dari Ibu Maya untuk menjadi yang terbaik, begitu Pak. Gimana Pak? Kira-kira Bapak ada solusi? Iya, Bapak tahu memang Ibu Maya expert. Bapak senang bahwa Rina memiliki ibu guru, Ibu Maya yang hebat, yang bisa menjadi inspirasi tentunya.
Nah, Bapak ingin bertanya, apa yang membuat Rina merasa tidak terlalu percaya diri? Begini Pak, saya sering malu, apalagi kalau mau berdiri di depan orang banyak, begitu Pak. Sepertinya kata-katanya nanti susah mau keluar kalau di depan orang banyak. Rina malu ya berdiri di hadapan banyak orang. Apa yang menyebabkan sehingga Rina merasa malu? Saya merasa tidak sanggup untuk berdiri di depan banyak orang. Saya sepertinya takut Pak, kalau saya salah, nah kalau teman-teman mempermalukan saya gimana? Belum lagi ketika mau membayangkan Ibu Maya bakalan kecewa dengan kesalahan saya. Kalau semakin dipikir, maka saya semakin tidak percaya diri, Pak. Gimana dong? Bapak menangkap bahwa Ya. Rina punya masalah. Yang pertama, Rina merasa malu. Kemudian yang kedua, Rina takut jangan-jangan membuat kesalahan dan kemudian membuat seluruh warga sekolah malu. Apa benar demikian? Iya benar, Pak. Betul yang Bapak katakan tadi. Ada hal lain juga yang dirasakan oleh Rina selain kedua hal itu? Saya sepertinya merasa belum cukup mampu, Pak, untuk mewakili sekolah persoalan persiapan saya, begitu, Pak. Baik, Hebat menurut saya, tapi nggak tahu ya Ibu Maya melihat dari mana sehingga Ibu memilih saya untuk mewakili sekolah di lomba pidato ini. kalau Bapak boleh simpulkan, Rina merasa tidak percaya diri ya karena takut jangan-jangan akhirnya tidak memenuhi harapan Ibu Maya. Baiklah, sekarang Rina sudah mengetahui bahwa rasa tidak percaya diri yang dialami oleh Rina itu terutama disebabkan karena rasa cemas. Apakah seperti itu, Rina? Iya Pak, sepertinya begitu. Menarik ya. Iya Pak. Nah, Bapak mau tahu, sejauh ini apa saja yang sudah dibuat oleh Rina untuk mengatasi rasa malu, rasa tidak percaya diri, rasa takut salah, seperti yang Rina ceritakan tadi? Sudah sih Pak, saya sudah pernah melibatkan beberapa teman dekat untuk berlatih, tapi tetap saja saya masih takut Pak. Jangan-jangan kemampuan saya memang belum cukup untuk mewakili sekolah di lomba pidato ini. Baiklah, Rina sudah mulai mencoba untuk berlatih. Ada lagi yang sudah pernah dilakukan oleh Rina? Itu saja kayaknya Pak, baru berlatih saja sih. Apakah di rumah ada yang dibuat oleh Rina sehingga menurut Rina itu menjadi solusi atas rasa malu yang selama ini Rina rasakan? Mungkin Rina bisa menceritakan kepada Bapak sekarang. Kalau di rumah, kalau ada tugas-tugas bahasa Inggris terkait percakapan Pak, saya sering berlatih sama papa, sama mama juga. Jadi kalau sama mereka kan saya tidak malu Pak. Tetapi kalau sudah di depan teman-teman, entah kenapa saya jadi malu. Baiklah kalau begitu, berarti ada dua kegiatan yang sudah dibuat oleh Rina. Rina berlatih di sekolah di hadapan teman-teman dan kemudian dibantu di rumah Iya. berlatih bersama papa dan mama. Iya, Bapak mau tanya sekarang, apalagi yang Rina pikirkan sebagai hambatan sehingga Rina enggan sebenarnya untuk mengikuti kegiatan lomba pidato itu? Saya mungkin takut dimarahi Pak. Nanti kalau seandainya saya membuat kesalahan, jangan-jangan nanti dimarahi oleh kepala sekolah atau Ibu Mayanya sendiri. Itu Pak. Baik, memang perasaan seperti itu sangat manusiawi ya, Rina. Setiap orang pasti ingin menjadi sempurna. Dari beberapa hal yang sudah diungkapkan oleh Rina tadi, sekarang Bapak mau tanya lagi ke Rina. Nah, kira-kira beberapa hari ke depan, apa yang akan dilakukan oleh Rina berhubungan dengan ajakan Ibu Maya untuk mengikuti kegiatan lomba dan juga berkaitan dengan mengatasi rasa tidak percaya diri? Sepertinya saya akan mulai mempersiapkan diri lebih lagi Pak untuk ikut lomba ini. Kan saya sudah jalan beberapa hari dari persiapannya. Pengumumannya kan sudah sejak ditunjuknya saya sudah sejak beberapa hari yang lalu. Tapi karena saya belum percaya diri, saya belum membuat persiapan. Jadi setelah ini sebenarnya saya akan mulai lagi membuat persiapan Pak. Persiapan seperti apa yang direncanakan oleh Rina untuk Rina lakukan?
Persiapannya sih saya akan mulai latihannya sama papa, sama mama juga. Saya juga akan mulai latihan berkonsultasi dulu dengan Ibu Maya, biar saya semakin tambah kaya pengetahuannya tentang pidato. Kemudian mungkin yang paling penting juga, saya akan mulai berlatih memberanikan diri untuk tampil di depan orang banyak, Pak. Gitu. Bagus, Bapak senang dengan apa yang diungkapkan oleh Rina. Bu, Bapak mau tanya lagi. Dari macam-macam konten yang ada, kira-kira Iya, Pak. Rina lebih cenderung ke konten apa? Apa yang lebih disukai Rina? Saya mungkin tertarik dengan konsep baru yang sering disampaikan oleh guru-guru tentang merdeka belajar itu, Pak. Iya, Merdeka Apa Belajar. Bapak itu bisa? Iya, Merdeka Belajar itu Bapak juga membaca di media itu konten yang menarik. Di sana ada tentang profil pelajar Pancasila. Mungkin Rina sudah pernah membaca ya tentang profil pelajar Pancasila. Pernah, Pak. Tapi belum dihafal juga. Tapi Iya. pada saat itu saya pikir menarik. Jadi kayaknya bisa untuk jadi konten di lomba pidato nanti. Wah, bagus. Selanjutnya mungkin nanti saya akan konsultasi ke Ibu Maya tentang konten itu. Wah, bagus kalau begitu. Akhirnya Rina punya konten pilihan ya. Nah, sekarang Bapak mau tanya dari beberapa rencana yang sudah dipikirkan Iya, iya, oleh Pak. Rina, nanti menurut Rina apa yang menjadi prioritas untuk dilakukan? Prioritasnya sih kalau masalah konten sebenarnya nanti saya akan banyak dibantu. Prioritasnya itu untuk meningkatkan keberanian saya dulu, Pak. Jadi latihannya itu dulu, meningkatkan keberanian. Nanti juga saya akan konsultasi ke Ibu Maya. Mungkin Ibu Maya punya caranya untuk tips-tipsnya buat saya bisa meningkatkan keberanian itu. Bagus, kalau Bapak bisa simpulkan, Rina akhirnya memutuskan untuk mau ya ikut kegiatan lomba pidato itu. Iya, iya Pak. Seperti begitu. Iya, baguslah kalau begitu. Dan kemudian Rina memutuskan untuk rencana prioritasnya, Rina mau melatih diri agar rasa percaya diri itu bisa berkembang, bisa bertumbuh. Benar demikian? Benar sekali Pak. Wah, bagus ya, bagus. Nah, Bapak mau bertanya ini lebih jauh lagi, enggak apa-apa ya, Rina, pembicaraan kita ini makin menarik ya. Ya, silakan Pak. Bapak mau tanya, apakah ada kegiatan yang akan Rina lakukan untuk mendukung rencana tadi? Selain berlatih ya, mungkin saya juga akan memperkuat rasa berani saya. Itu memang saya sadari itu harus dilatih. Saya akan mulai di depan kelas dulu. Saya akan mulai mencoba percaya diri untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari guru. Selanjutnya saya nanti akan mencoba untuk tidak takut salah. Nggak apa-apa kan Pak kalau murid salah dalam proses pembelajaran. Iya, tidak apa-apa. Rina jangan takut salah karena kita bisa belajar dari kesalahan. Kalau tidak pernah salah, kita tidak akan pernah tahu mana yang benar. Baiklah kalau begitu, artinya Rina memilih Iya, benar untuk juga ya, Pak. membuat kegiatan-kegiatan latihan ya secara mandiri dan bisa juga lewat bantuan orang lain. Iya, Baiklah, betul, Pak. kalau begitu diskusi kita sangat menarik. Nah, Bapak ingin bertanya, Iya, betul sekali. Rina, dari diskusi kita ini, dapatkah Rina menceritakan kembali apa yang akan dilakukan Rina berhubungan dengan hal-hal yang sudah diceritakan tadi? Saya akhirnya memutuskan untuk ikut lomba pidato, Pak, seperti yang sudah dimintakan Ibu Maya. Kemudian setelah memutuskan, saya akan mulai berlatih untuk lomba tersebut. Cara berlatihnya mulai dari melatih keberanian saya dulu. Nanti juga saya akan meminta teman-teman lain membantu, orang-orang rumah juga akan saya minta untuk membantu. Kemudian terkait konten, saya sudah punya pilihan terkait Merdeka Belajar. Jadi saya akan meminta bantuan Papa. Saya juga akan minta bantuan Ibu Maya untuk menyempurnakan konten yang nantinya saya akan buat sendiri. Berikut juga terkait pronunciation sama intonation yang akan digunakan dalam pidato. Begitu Pak. Wah, Bapak senang sekali dengan capaian diskusi kita ini.
Nah, Bapak ingin tahu komitmen Rina tentang keputusan tadi itu seperti apa? Saya tentu akan minta dukungan orang tua, seperti yang Bapak bilang tadi, Papa kan jago bahasa Inggrisnya. Kemudian juga mungkin saya akan bicara dengan kepala sekolah bila beliau punya waktu yang cukup banyak, menyampaikan bahwa saya bersedia untuk mewakili sekolah dalam lomba pidato ini. Begitu, Pak. Oke, Bapak senang dengan pembicaraan kita. Akhirnya Rina sudah menemukan solusinya. Bapak yakin Rina pasti akan mendapat nilai yang terbaik. Makasih, Pak. Terima kasih.